Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Kurnia Pratama, NPM 21380022, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari komunikasi sel dari mata kuliah biologi sel. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang komunikasi sel, kita harus tahu definisi dari komunikasi sel tersebut. Di sini saya mengambil pendapat dari Profesor Subowo tentang komunikasi sel pada tahun 1995. Beliau mengungkapkan bahwa komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari komunikasi sel, kita harus tahu juga tujuan dari komunikasi sel itu apa sih. Jadi secara umum tujuan komunikasi sel tersebut adalah untuk mengatur dan mengendalikan sel sehingga dapat mempertahankan keseimbangan atau homeostatis serta untuk memperlancar proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan. Komunikasi pada multiseluler bertujuan untuk mengkoordinasi aktivitas sel sehingga sel dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah jaringan. Sedangkan pada uniseluler, komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal kimiawi untuk mengawali proses perkawinan. Kemudian di sini ada penyampaian molekul sinyal. Ada 4. Yang pertama yaitu endokrin, yang kedua ada parakrin, yang ketiga ada autokrin, dan yang terakhir ada sinaptik. Kita akan bahas satu persatu, apa itu endokrin, apa itu parakrin, apa itu autokrin, apa itu sinaptik. Yang pertama yaitu ada autokrin, yaitu sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Contohnya komunikasi yang terjadi ketika pertukaran ion pada sel dalam jaringan. Yang kedua yaitu ada endokrin, yaitu sel target jauh menggunakan mediator hormon, yaitu hormon dibawa melalui pembuluh darah. Contohnya ketika komunikasi hipofisis ke gonad harus menggunakan substansi tertentu untuk menghantarkan sinyal. Kemudian yang ketiga yaitu ada parakrin, yaitu mediator lokal, mempengaruhi sel target tetangga dirusak oleh suatu enzim ekstraselular atau dimobilisasi oleh ekstraselular matriks. Contohnya, sel folikel menghasilkan estrogen yang hanya diketahui oleh sel folikel saja. Kemudian yang terakhir yaitu ada sinaptik, yaitu penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Kemudian di sini dapat dilihat yaitu gambar-gambar dari 4 bentuk tadi, 4 bentuk signaling komunikasi tadi. Yang pertama ini ada kontak independen atau bisa dikatakan autokrin tadi. Kemudian yang kedua di sini yang B ini ada parakrin, kemudian yang C ada sinaptik, dan yang terakhir itu adalah endokrin. Bisa disaksikan atau bisa dilihat. Kemudian di sini ada metode penyampaian sinyal. Yang pertama yaitu komunikasi langsung atau komunikasi antar sel yang sangat berdekatan karena mentransfer sinyal listrik atau ion-ion. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi lokal, yaitu komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel yang berdekatan ataupun kepada sel-sel yang berada jauh letaknya. Yang ketiga di sini ada komunikasi jarak jauh, yaitu komunikasi yang berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel syaraf dan atau sinyal kimia atau disebut juga hormon dan neurohormon. Kemudian yang terakhir ada dengan membentuk
gap junction sehingga terjadi hubungan sitoplasma dari kedua sel yang berkomunikasi tersebut. Di sini ada tahapan-tahapan komunikasi dalam sel seperti halnya ketika komunikasi antar manusia yang contohnya kita menggunakan telepon, kemudian kita menghubunginya, itu adalah suatu tahapan-tahapan dalam berkomunikasi. Tapi di sini kita akan membahas tahapan-tahapan komunikasi dari dalam sel. Di sini yang pertama yaitu adalah penerimaan, yaitu sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan atau di dalam sel. Kemudian yang kedua yaitu pengikatan molekul atau transduction. Pada tahapan ini molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situ, seperti anak kunci dan gembok atau substrat dalam situs katalitik suatu enzim. Molekul sinyal berperilaku seperti ligan, istilah molekul yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain, seringkali yang berukuran besar. Dan yang terakhir di sini ada responsif atau response. Pada tahapan ini sinyal yang ditransdusikan menyebabkan aktivitas selular seperti glikogen fosfolirase, penyusunan ulang sitoskeleton ataupun aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Di sini mungkin ada sedikit kata-kata tentang komunikasi sel. Komunikasi sel dapat menghasilkan jaringan. Komunikasi manusia dapat menimbulkan keharmonisan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.